Apakah kulit ayam benar-benar bisa menyebabkan kanker? Pertanyaan ini sering muncul di tengah masyarakat, apalagi karena kulit ayam dikenal sebagai salah satu bagian favorit dari daging ayam yang memiliki rasa gurih, tekstur renyah jika digoreng, dan sering dijadikan makanan pendamping yang menggoda selera. Namun, di balik kelezatan tersebut, ternyata ada banyak fakta yang perlu diketahui, terutama bagi para lansia yang mungkin memiliki risiko kesehatan lebih tinggi. Mari kita bahas bersama dalam penjelasan yang lengkap, agar kita semua bisa lebih bijak dalam menikmati makanan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kesehatan yang berlimpah. Kulit ayam sering dianggap sebagai guilty pleasure, makanan yang enak tapi penuh dengan risiko. Banyak orang menyukainya karena kaya akan lemak, menghasilkan rasa gurih yang sulit ditolak. Tapi tahukah Anda bahwa di balik rasa nikmat itu terkandung lemak jenuh, kolesterol, dan zat-zat yang berpotensi memicu penyakit berbahaya, termasuk kanker? Kulit ayam memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, dan jika dimasak dengan cara digoreng, apalagi pada suhu tinggi menggunakan minyak yang digunakan berulang kali, maka potensi terbentuknya senyawa karsinogen meningkat tajam. Senyawa karsinogen inilah yang dalam jangka panjang bisa memicu pertumbuhan sel-sel abnormal di dalam tubuh yang dikenal sebagai cikal bakal kanker. Bagi lansia, risiko ini semakin besar karena tubuh mereka sudah mengalami penurunan fungsi organ. Proses metabolisme menjadi lebih lambat, kemampuan hati dan ginjal dalam menetralisir racun berkurang, dan sistem kekebalan tubuh tidak sekuat masa muda. Hal ini membuat konsumsi kulit ayam berlebihan menjadi sangat berbahaya. Lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang pada akhirnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, hipertensi, penyakit jantung, bahkan stroke. Selain itu, jika kulit ayam sering dimasak dengan cara dibakar atau digoreng hingga gosong, maka terbentuk pula senyawa berbahaya seperti akrilamida dan heterosiklik amina yang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan risiko kanker usus besar, kanker lambung, hingga kanker pankreas. Fakta menarik lain adalah bahwa kulit ayam sebenarnya mengandung protein dalam jumlah kecil serta beberapa vitamin seperti vitamin B, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan risiko yang ditimbulkan dari lemak dan kolesterolnya. Jadi, meskipun ada sedikit manfaat, hal itu tidak sebanding dengan potensi bahaya jika dikonsumsi berlebihan. Inilah yang seringkali membuat banyak orang salah kaprah, menganggap bahwa karena masih bagian dari ayam, maka kulitnya aman dimakan sebanyak mungkin. Padahal, logika ini keliru, terutama bagi lansia yang kesehatannya sudah lebih rentan. Bahaya kulit ayam bukan hanya pada risiko kanker, tapi juga pada dampak jangka panjang terhadap kesehatan secara umum. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan obesitas, yang menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit degeneratif. Lansia yang kelebihan berat badan cenderung lebih mudah mengalami diabetes tipe 2, masalah pernapasan, dan gangguan pada persendian. Semua ini dapat memperburuk kualitas hidup di usia senja. Selain itu, ada pula risiko peradangan dalam tubuh yang meningkat akibat konsumsi lemak jenuh secara terus-menerus. Dan peradangan kronis merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar dalam proses perkembangan sel kanker. Namun, apakah itu berarti kulit ayam harus dihindari sama sekali? Jawabannya tidak selalu. Semua kembali kepada takaran dan cara pengolahan. Jika benar-benar ingin mengonsumsinya, maka batasi hanya dalam jumlah kecil. Misalnya 1 atau 2 potong kulit ayam dalam 1 kali makan. Dan jangan dilakukan setiap hari. Paling baik jika hanya sesekali, misalnya 1 kali dalam seminggu, itu pun dengan cara memasak yang lebih sehat. Hindari menggoreng dengan minyak berulang kali, hindari membakar hingga gosong, dan sebaiknya gunakan cara memasak seperti memanggang dengan oven.
atau memasak dengan teknik air fryer agar minyak berlebih bisa menetes keluar. Dengan begitu, meskipun masih ada lemak, setidaknya jumlahnya lebih sedikit dan risiko karsinogen pun bisa ditekan. Untuk lansia, sangat penting memperhatikan keseimbangan asupan gizi. Jangan sampai demi kelezatan sesaat malah mengorbankan kesehatan jangka panjang. Lebih baik jika dalam piring makan lansia terdapat lebih banyak sayuran hijau, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, serta protein tanpa lemak seperti ikan, tempe, tahu, atau ayam bagian dada tanpa kulit. Jika memang sulit meninggalkan kulit ayam karena sudah terbiasa, maka lakukan pengurangan secara bertahap. Misalnya, jika biasanya makan kulit ayam dalam jumlah banyak, coba kurangi setengahnya. Lama-kelamaan tubuh akan terbiasa, dan keinginan untuk makan kulit ayam berlebihan bisa terkendali. Untuk lansia, sangat penting memperhatikan keseimbangan asupan gizi. Jangan sampai demi kelezatan sesaat malah mengorbankan kesehatan jangka panjang. Lebih baik jika dalam piring makan lansia terdapat lebih banyak sayuran hijau, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, serta protein tanpa lemak seperti ikan, tempe, tahu, atau ayam bagian dada tanpa kulit. Jika memang sulit meninggalkan kulit ayam karena sudah terbiasa, maka lakukan pengurangan secara bertahap. Misalnya, jika biasanya makan kulit ayam dalam jumlah banyak, coba kurangi setengahnya. Lama-kelamaan tubuh akan terbiasa, dan keinginan untuk makan kulit ayam berlebihan bisa terkendali. Selain itu, jangan lupa imbangi dengan gaya hidup sehat. Rutin berolahraga ringan, cukup tidur, minum air putih yang cukup, dan hindari stres berlebihan. Semua faktor ini sangat berpengaruh pada kesehatan. Karena kanker tidak hanya dipicu oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari gaya hidup, pola makan, lingkungan, serta kondisi tubuh seseorang. Dengan menjaga keseimbangan ini, maka risiko terkena kanker dapat ditekan semaksimal mungkin meskipun sesekali mengonsumsi kulit ayam. Kesimpulannya, kulit ayam memang lezat, tapi menyimpan bahaya yang tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi lansia. Kandungan lemak jenuh dan kolesterol tinggi, ditambah risiko karsinogen dari cara pengolahan yang salah, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, obesitas, diabetes, dan tentu saja kanker. Jika ingin mengonsumsinya, batasi dalam jumlah kecil. Pilih cara memasak yang lebih sehat, dan jangan terlalu sering. Ingatlah bahwa kesehatan di usia senja adalah anugerah yang sangat berharga. Dan salah satu kunci untuk mempertahankannya adalah dengan bijak memilih makanan. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Mari kita saling menjaga, saling mengingatkan, dan tetap menjalani hidup sehat dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan panjang ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Anda serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.